السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله, kembali kita melanjutkan kajian kita selama bulan Ramadan ini dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuki pembahasan kaidah yang ketujuh, yaitu tentang bagaimana Al-Quran Al-Karim menetapkan dan mengisbatkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah Rasulullah diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan syariat yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla agar dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang an-nabi al-ummi. Beliau seorang yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Dan mayoritas bangsa Arab ketika itu dalam kondisi ummi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kami adalah umat ummiyah. Mayoritas bangsa Arab yang tidak pandai membaca dan menulis. Lalu kemudian beliau membawa sebuah kitab yang di dalamnya berisi ungkapan-ungkapan, kalimat-kalimat
yang beliau menyatakan bahwa itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan adalah benar, sesuatu yang diyakini bahwa itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tantangan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seluruh bangsa Arab untuk mendatangkan seperti wahyu yang diturunkan Allah Tabaraka wa taala, mereka tidak akan mampu melakukannya. Lalu kemudian Al-Allamah Sa'di rahimahullah taala beliau menyebutkan beberapa poin yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim dalam hal menetapkan nubuwatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali metode yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan dan menetapkan bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulullah haqqan. Beliau benar sebagai Rasulullah, tidak ada keraguan. Kata beliau rahimahullah taala, wa taratan yuqarriru nubuwatahu bi kamali hikmatillah wa tamami qudratihi wa anna ta'yidahu li rasulih wa nasrahu ala a'da'ihi wa tamkinahu fil ardi huwa muqtada hikmati wa rahmatil azizil hakim. Dan terkadang Al-Quranul Karim Allah Azza wa Jalla menetapkan kenabian Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan kesempurnaan hikmah Allah dan kesempurnaan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah Maha Kuasa. Di antara bentuk qudratullah, di mana Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi kekuatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan memberi kemenangan dan mengangkat kedudukannya, memberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Wa anna ta'yidahu li rasulih, dan bahwa Allah Azza wa Jalla yang menguatkan Rasulnya dan memberikan pertolongan kepadanya di atas musuh-musuhnya dan memberi kekokohan kepadanya di muka bumi ini, hingga kemudian beliau berhasil menguasai Makkah kembali, yang itu merupakan kemenangan yang besar. Inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami memberikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata, kemenangan yang besar, yaitu Fathu Makkah. Maka direndahkanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik, sehingga tidak lagi diperbolehkan ada seorang musyrik yang datang ke Baitullah untuk beribadah dengan cara-cara syirik mereka. Maka ini merupakan tanda yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla yang senantiasa memberikan perlindungan kepada Rasulnya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjagamu wahai Muhammad dari berbagai ancaman dan intimidasi manusia yang berusaha untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di Mekah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya, beliau menghadapi berbagai macam cobaan, pemboikotan
sehingga menyebabkan sebagian para sahabat melakukan hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Disebabkan karena mudhayaqat, penyempitan yang dilakukan oleh kaum Quraisy, kaum musyrikin. Gangguan demi gangguan dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan datang dari keluarganya sendiri, datang dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan perlindungan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Talib. Meskipun pamannya Abu Talib yang dalam keadaan kafir, namun dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu adalah keponakannya. Maka dia terus berusaha untuk melindungi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ketika meninggal Abu Talib, maka hilang pelindung yang menyebabkan kaum kafir Quraisy semakin berani dan berupaya untuk membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika mereka mendengarkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam akan meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah, mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengepung rumahnya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk melindungi Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai beliau keluar dalam keadaan tidak seorang pun dari kaum kafir Quraisy yang mengepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam melihat kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat beliau sempat menabur tanah di atas kepala-kepala mereka dalam keadaan mereka tidak sadar tentang perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah pergi, barulah ada seorang yang memberitahu kepada mereka bahwa Muhammad telah keluar meninggalkan rumahnya. Untuk meyakinkan mereka masuk ke dalam, yang mereka temui adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menggantikan kedudukan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dijaga oleh Allah. Demikian pula ketika perjalanan hijrah, Nabi alaihi salatu wassalam bersembunyi di Gua Thur dalam keadaan kaum Quraisy membuat sayembara akan memberikan hadiah besar kepada orang yang mampu menemukan Muhammad alaihi salatu wassalam untuk membunuhnya. Namun Allah Azza wa Jalla menjaganya, menyelamatkannya dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwa apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran semata. Benar-benar beliau seorang Rasul. Kalau seandainya beliau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan dibiarkan dia terus menyampaikan kebatilan, kalau itu kebatilan yang beliau sampaikan dalam keadaan Allah berikan perlindungan. Tidak mungkin. Namun Allah Azza wa Jalla terus memberikan perlindungan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Azza wa Jalla menyempurnakan agama ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah kepada umat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kata beliau merupakan hal yang menunjukkan hikmah dan rahmat Allah Al-Azizul Hakim. Wa anna man qadaha fi risalatihi faqad qadaha fi hikmatillah wa fi qudratihi wa fi rahmatihi bal wa fi rububiyatihi. Dan barang siapa yang menuduh tentang risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah menuduh hikmatullah
dia telah menuduh qudratullah, kemahakuasaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap rububiyatullah. Karena al-qudrah, kemahakuasaan, itu berkaitan dengan rububiyatullah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang mengatur alam ini. Tidak mungkin seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibiarkan terus bertahan menyampaikan kalau itu kebatilan yang disampaikan, dalam keadaan terus diberikan pertolongan dalam sekian banyak kejadian yang mengancam nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Allah memberikan keselamatan kepadanya. Ini jelas semua menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika nasruhu wa ta'yiduhu al-bahir li hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-umam alladhina hum aqwa ahli al-ardi min ayati risalatihi wa adillati tauhidih kama huwa zahirun lil muta'ammilin. Demikian pula pertolongan Allah kepada Rasul-Nya. Allah memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini untuk mengalahkan umat-umat yang mereka dikenal sebagai umat yang paling kuat di muka bumi ini. Tunduk kepada Islam. Bangsa Persia, bangsa Romawi yang dikenal memiliki kekuatan yang besar pada waktu itu, tunduk di hadapan kaum muslimin di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu telah diprediksi oleh Heraklius, seorang raja Romawi yang telah melakukan penelitian dan meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia bertanya kepada Abu Sufyan yang ketika itu masih dalam keadaan kafir, Heraklius mengatakan, "Fa in kana ma taquluhu haqqan, fa sayamliku ma tahta qadamayya hatain." Kalau seandainya apa yang kamu ucapkan itu benar, maka suatu saat dia akan menguasai tahtaku ini. Suatu saat dia akan menguasai apa yang menjadi singgasanaku sekarang ini. Apa yang dia sampaikan? Karena dia membaca kitab. Dia mengetahui bahwa Rasulullah di akhir zaman memiliki kekuatan, akan menguasai bangsa-bangsa mereka. Dan terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, masa-masa izzah, kemuliaan kaum muslimin, di masa-masa keemasan kaum muslimin, persatuan kaum muslimin, masa-masa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah. Maka ini jelas menunjukkan tentang tanda-tanda kebenaran risalah, dalil-dalil tentang tauhidullah, sebagaimana yang nampak bagi orang-orang yang memperhatikan perkara ini. Wa taratan yuqarriru nubuwatahu wa risalatahu bima jama'a lahu wa kammalahu bihi min awsafil kamal. Dan terkadang pula Al-Quranul Karim menetapkan kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengumpulkan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat-sifat kesempurnaan dari akhlak yang mulia, al-akhlaqul karimah. Karena beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla, salah satu tujuan utamanya adalah untuk membina akhlak manusia, membenarkan akhlak mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, "Innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan salihul akhlak, akhlak yang mulia. Maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah akhlak yang paling sempurna, yang paling mulia. Dipersaksikan oleh Allah dan dipersaksikan oleh para sahabatnya. Wa ma huwa alaihi minal akhlaqil jamilah, dan apa yang dimiliki oleh Rasulullah dari berbagai akhlak yang mulia, yang indah. Wa anna kulla khuluqin 'alin samin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhu a'lahu wa akmaluhu. Dan bahwa setiap akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi lagi dan lebih mulia lagi. Kemuliaan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam dipersaksikan oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar di atas akhlak yang mulia, akhlak yang sempurna. Hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rabbnya begitu sempurna. Muamalah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam manusia yang paling baik akhlaknya. Dan diriwayatkan pula dari Sofiyah bintu Huyai, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik akhlaknya. Tidak ada yang mengalahkan kemuliaan akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semuanya mengakui. Faman 'azumat sifatihi atau faman 'azumat sifatuhu wa faqad nu'utuhu jami'al khalqi, maka siapa yang memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat dan perangai yang mengalahkan seluruh makhluk, allati a'laha as-sidq wal amanah, yang mana sifat dan perangai yang paling mulia adalah sifat kejujuran dan amanah. Sifat kejujuran dan amanah. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki kejujuran, beliau memiliki amanah, dan itu dikenal sejak zaman jahiliyah. Beliau belum diutus sebagai Rasul, orang-orang sudah mengenalnya sebagai Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Sehingga tidak segan-segan bagi Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha sebelum menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hartanya kepada Rasulullah untuk bekerja sama dengannya, dibawa ke negeri Syam untuk berdagang, karena dia mengetahui kemuliaan akhlak Rasulullah alaihi wasallam, mengetahui kejujurannya, amanahnya. Apabila seorang hendak mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh seorang, lihat dari dua sifat ini. Jujur gak dia? Amanah gak dia? Ini adalah merupakan bukti kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sidq wal amanah. Kejujuran dan amanah. Dan telah tersingkap kedustaan para dajjal yang mengaku sebagai nabi dan rasul setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersingkapnya dari sisi akhlaknya, lebih terkhusus lagi dari sisi kejujurannya. As-sidq, tidak memiliki kejujuran,
ucapannya kontradiksi antara satu dengan yang lain, tidak mampu memberi contoh yang baik di hadapan umatnya. Kalau dia menampakkan kebaikan, itu pun dia lakukan dengan cara tasannu', berpura-pura, sehingga tersingkap sekian banyak manusia yang mengaku sebagai Rasul. Nampak sekali kebobrokannya dari sisi bahwa mereka dikenal dengan kedustaan, tidak memiliki amanah. Sehingga yang terjadi pada pengakuan-pengakuan mereka adalah al-fashal, kegagalan. Siapa yang mengaku sebagai Rasul, yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, yang diketahui kejujurannya, diketahui amanahnya, bahkan sebaliknya kedustaan, disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sebagai dajjaluna kadzabun, para dajjal, para pendusta. Karena itu sifat yang paling mencolok bagi orang-orang yang membawa kebatilan. Maka as-sidq, ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, sifat yang sangat agung sekali, sifat yang sangat mulia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. As-sidq membawa kepada al-birr, ketaatan, ketaatan membawa kepada al-jannah. Sebaliknya, kedustaan membawa kepada fujur, dan fujur membawa kepada neraka, waliyadzu billah. Maka ini kata beliau, alaysa hadza akbar al-adillah ala annahu rasul rabbil alamin wal mustafa al-mukhtar min al-khalqi ajma'in. Bukankah ini semua menunjukkan yang merupakan dalil terbesar, dalil terkuat yang menunjukkan bahwa beliau adalah rasul dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Beliau adalah hamba yang dipilih dari seluruh makhluk untuk menjadi seorang pembawa risalah yang disampaikan kepada akhir umat ini. Dilihat dari akhlaknya. Kemudian, wa taratan yuqarriruha bima huwa mawjudun fi kutubil awwalin wa bisyaratil anbiya'i wal mursalin as-sabiqin. Dan terkadang Al-Qur'anul Karim menetapkan kebenaran kerasulan yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dengan disebutkan namanya atau sifatnya di kitab-kitab terdahulu. Di kitab-kitab terdahulu. Dan berita-berita gembira yang disampaikan oleh para nabi dan rasul terdahulu itu sudah menyebutkan tentang nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa alaihissalam telah menyampaikan berita gembira akan diutusnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Di antara nama beliau Ahmad, Muhammad, Al-Mahi, Al-Aqib. Beliau memiliki beberapa nama sallallahu alaihi wasallam. Ini berita gembira disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, Kitabut Taurat, Kitabul Injil. Hanya mereka banyak menyembunyikan dan menghilangkan ayat-ayat tersebut. Mereka tidak menampakkannya di hadapan manusia. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka telah menemukan nama dan sifat-sifatnya dalam kitab-kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Jadi itu diketahui oleh ahlul kitab sebelumnya tentang nama, tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Imma bismihil alam,
Au bi awsafihil jalilah, apakah dengan disebutkan namanya disebutkan seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min ba'di ismuhu Ahmad, yang dia bernama Ahmad, atau dengan sifat-sifatnya yang agung. Wa awsafi ummatihi wa awsafi dinihi, demikian pula disebutkan sifat-sifat umatnya, sifat-sifat agamanya, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Azza wa Jal, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang membawa berita gembira akan datangnya seorang rasul setelahku yang dia bernama Ahmad, kata Isa bin Maryam alaihi assalam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ketika beliau menyebutkan ayat yang terdapat dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-45, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai saksi bagi umat ini dan umat-umat sebelumnya, sebagai pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan. Kata Abdullah bin Amr bin al-As, juga disebutkan dalam kitab Taurat. Abdullah bin Amr bin al-As ini, beliau pernah mendapatkan lembaran-lembaran Taurat. Oleh karena itu beliau mengetahui sedikit banyak tentang sebagian isi dari kitab-kitab samawi sebelumnya, Taurat, Injil. Maka beliau menyebutkan bahwa telah disebutkan dalam kitab Taurat ada ayatnya yang berbunyi, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa hirzan lil ummiyina anta abdi wa rasuli sammaituka al-mutawakkil laysa bifadhin wala ghalidh wala sakhabin fil aswaq wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-'awja' bi an yaqulu la ilaha illallah fayaftah biha a'yunan 'umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa. Disebutkan dalam Taurat, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai seorang saksi, pembawa berita gembira yang menjaga bangsa Arab ini, menyelamatkan mereka dari kegelapan, dari kesesatan. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku memberi nama engkau dengan Al-Mutawakkil, yakni seorang hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa bifadhin wala ghalidh. Di antara sifat-sifatnya, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukan orang yang keras dan bukan pula orang yang kasar. Dia bukan orang yang keras, dia bukan orang yang kasar. Senantiasa baik dalam pergaulannya. Baik dalam pergaulannya. Sehingga para sahabat senang dan merindukan untuk selalu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau seorang yang kasar, keras hati, mereka akan meninggalkan kamu. Mereka akan berpaling darimu. Karena tabiat manusia tidak senang dengan sifat yang kasar, sifat yang keras. Orang akan meninggalkannya. Meskipun kadang-kadang orang yang memiliki sifat ini, kadang-kadang ada sebagian orang juga datang tetap berkumpul padanya, bahkan banyak pengikutnya. Kenapa? Karena ada tujuan-tujuan yang lain.
Ada kalanya mungkin dia mengharapkan harta, atau dia mengharapkan kedudukan, atau dia takut dari kezaliman yang dia lakukan dan yang semisalnya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mendekatinya dan senang bertemu dengannya karena akhlak beliau yang mulia. Wala saqabil bil aswaq, dan bukan seorang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar dan tidak menolak keburukan dengan keburukan, namun beliau senantiasa memaafkan dan melupakan yang telah lalu. Dan Allah Azza wa Jalla tidaklah mewafatkannya hingga beliau menegakkan agama yang sedang terjadi penyimpangan, keyakinan yang sedang terjadi penyimpangan, maka beliau pun meluruskannya agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lalu beliau membuka mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang tertutup. Maka dengan hidayah dan iman yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuka mata mereka, membuka telinga mereka, membuka hati-hati mereka untuk menerima hidayah dan kebenaran. Ini di antara sifat-sifat yang disebutkan dalam kitab Taurat, dibaca oleh mereka. Makanya orang-orang Yahudi, mereka betul-betul meyakini bahwa dialah Rasulullah tanpa ada keraguan. Namun penyakit hasad yang menyebabkan mereka enggan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali segelintir dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa taratan yuqarriru risalatahu bima akhbara bihi min al-ghuyub al-madiyah wal-ghuyub al-mustaqbalah. Dan terkadang Al-Quranul Karim menetapkan risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau beritakan dari perkara-perkara yang telah lalu, dari perkara-perkara gaib dan perkara-perkara gaib yang akan datang. Allati waqa'at fi zamanin madha ala zamanihi aw waqa'at fi zamanihi wallati la tazalu taqa'u fi kulli waqtin, yang telah terjadi di masa yang telah lalu, jauh dari masanya, ataukah yang terjadi pada zamannya dan masih saja terus terjadi pada setiap waktu. Falaula al-wahyu ma wasala ilaihi syai'un min hadha wala kana lahu wala li ghairihi tariqun ila al-ilmi bihi. Kalaulah bukan karena wahyu yang sampai kepada beliau, maka tidak ada cara untuk mendapatkan berita-berita tersebut. Kisah-kisah orang-orang terdahulu diterangkan di dalam Al-Quran Karim dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak hadis tentang perkara-perkara yang terjadi di masa silam. Dari mana? Ya. Dari orang tuanya, ayahnya sudah meninggal. Dari ibunya, pengetahuan dari mana? Beliau berusia 6 tahun, ibunya sudah meninggal. Ya. Dan beliau seorang ummi. Kok bisa memberitakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, yang tidak diingkari oleh siapapun dari Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasara, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Namun dalam kitab-kitab mereka sudah banyak terjadi perubahan. Sudah banyak terjadi perubahan. Perubahan sejarah, histori yang menjelaskan tentang kejadian Isa alaihissalam, kejadian Musa, kejadian nabi-nabi sebelumnya, umat-umat sebelumnya, telah banyak mereka rubah. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Rasulullah menceritakan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka tercengang.
Cerita tentang para nabi, rasul, umat-umat yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana itu? Kalau bukan wahyu. Berita kejadian-kejadian yang akan datang. Ditaklukannya Romawi, ghulibatir Rum. Diterangkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Kejadian-kejadian yang akan muncul di masa mendatang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagian dari tanda-tanda kecil itu nampak di mata kita. Kita menyaksikan langsung tanda-tanda tersebut. Diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sinfani min ummati lam arahuma." Ada dua model dari kalangan umatku ini yang aku belum pernah melihatnya. Rijalun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Akan muncul di masa mendatang orang-orang yang mereka membawa cemeti-cemeti seperti ekor-ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk manusia. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang berpakaian tapi dia telanjang. Tidak menutup auratnya secara sempurna. Berjalan berlenggak-lenggok. Di kepala mereka seperti punuk unta yang miring-miring. La yadkhulnal jannah, mereka tidak masuk ke dalam jannah. Wala yajidna rihaha, bahkan mencium baunya pun tidak. Wa inna rihaha latujadu min masirati kada wa kada, padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh sekali. Dan berita-berita yang lainnya, akan banyak terjadi pembunuhan di masa mendatang. Akan semakin berkurang jumlah kaum lelaki, semakin bertambah jumlah kaum wanita. Fitnah akan semakin merajalela di akhir zaman. Ilmu semakin berkurang. Manusia berlomba-lomba untuk mencari dunia. Perbuatan zina merajalela. Ini semua diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Kalau bukan melalui jalur wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberitakan. Belum lagi kejadian-kejadian yang akan terjadi. Tanda-tanda hari kiamat besar. Turunnya Isa alaihissalam karena dia belum mati. Munculnya Dajjal, Al-Imamul Mahdi. Keluarnya hewan yang besar. Ya'juj dan Ma'juj, berita-beritanya seterusnya yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Belum lagi berita tentang alam barzakh, alam kubur, berita tentang yaumul qiyamah. Dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu, memberitakan hal itu kalau bukan dari jalur wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan yuqarriruha bihifdhihi iyyah wa isnatihi lahu min al-khalq مع تكالب الأعداء وضغطهم عليه وجدهم التام في الإيقاع به بكل ما في وسعهم. Dan terkadang Al-Quranul Karim menetapkan tentang kenabian dan kerisalahan beliau, kerasulan beliau, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga rasulnya, memeliharanya dari seluruh makhluk dalam keadaan takalubul a'da, musuh-musuh yang mereka saling menguatkan satu dengan yang lain untuk membunuh Rasulullah dan menghentikan dakwahnya. Kesungguhan yang maksimal yang mereka lakukan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala kemampuan yang mereka lakukan untuk menghentikan Rasulullah. Sudah dengan cara diplomasi diutus seseorang untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai macam argumen mereka untuk melunakkan Rasulullah, menghentikan dakwahnya
ditawari perempuan, ditawari uang, ditawari kekuasaan. Ternyata bukan itu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tekanan-tekanan, dhughufat, pemboikotan, penyempitan hidup, penindasan yang menyebabkan para sahabat berhijrah, yang akhirnya kemudian berhijrah meninggalkan Makkah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka mengharapkan ridha Allah dan menolong agama Allah azza wajalla dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala memelihara Rasulnya. Peristiwa perang Ahzab, ya, pasukan sekutu, orang-orang kafir bersekutu untuk menghancurkan kota Madinah, membunuh kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan orang-orang Yahudi mereka membatalkan perjanjian damai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya musuh-musuh Allah bersatu padu. Sementara kaum muslimin mereka tinggal di kota Madinah yang kecil itu. Namun Allah azza wajalla menolong Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ya'simuhu wa yamna'uhu minhum wa yansuruhu alaihim. Dalam keadaan Allah terus menjaga Rasulnya, mencegahnya dari mereka dan memberikan pertolongan kepada Rasul, mengalahkan mereka. Wa ma dzaka illa li'annahu rasuluhu haqqan wa aminuhu ala wahyihi wal muballighu ma amara bih. Tidaklah itu semua terjadi melainkan itu menunjukkan bahwa beliau benar-benar seorang rasul. Beliau adalah seorang yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyunya dan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Oleh karena itu, ikhwan, seorang membaca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak dia membaca sirah nabawiyah, mengetahui berbagai macam kejadian yang dialami, peperangan demi peperangan, dia akan mengetahui bagaimana kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Bahwa beliau dijaga dan dipelihara oleh Allah hingga beliau menyampaikan agama ini dengan sempurna. Wa taratan yuqarriru risalatahu bi dzikri 'azamati ma jaa'a bihi wa huwa al-Qur'an. Dan terkadang pula untuk menguatkan dan menetapkan risalah yang beliau bawa dengan menyebutkan yang agung dari apa yang beliau bawa, sesuatu yang paling agung, bahkan merupakan mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa huwal Qur'an, Al-Qur'anul Karim, mukjizat terbesar. Risalah Nabi yang paling agung, yang paling mulia adalah Al-Qur'anul Karim. Alladzi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Dalam surah Fussilat ayat 42, yang tidak ada kebatilan dari hadapannya, dari belakangnya, tidak ada kebatilan dari sisi manapun Al-Qur'an Karim, karena itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Wa yatahadda a'da'ahu wa man kafara bihi ayatu bimithlihi aw bi 10 suwarin mithlihi aw bi suratin wahidah. Di mana Allah menantang musuh-musuhnya, dan siapa saja yang mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan mereka mendatangkan seperti Al-Qur'an, atau mendatangkan 10 surah yang semisalnya, atau bahkan mendatangkan 1 surah pun, 1 surah. Sebagaimana telah kita terangkan sebelumnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlih. Kalau kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan pada hamba kami, silakan datangkan 1 surah yang semisalnya dalam hal kesempurnaan bahasanya, keindahannya, kefasihannya, balaghahnya.
Hanya 3 ayat loh, satu surah itu 3 ayat. Kalau ditulis inna a'tainakal kautsar paling 2 baris di kertas. Tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisalnya. Tantangan yang sudah 15 tahun, 15 abad lamanya hingga sekarang mereka tidak mampu. Fa'ajazu wa nakasu. Mereka lemah untuk melakukannya. Mereka tidak mampu. Waba'u bil khaybati wal fashal. Mereka kembali dengan kerugian dan kegagalan. Wahum ahlul lisan al-mubarrizuna fi midanil qawli wal fasahah. Dalam keadaan mereka dikenal sebagai ahli bahasa, orang-orang yang tampil ya di kancah kefasihan, ya, kelebihan yang mereka miliki dalam bahasa Arab, kefasihan mereka, kepandaian mereka dalam mengungkapkan ungkapan-ungkapan indah dalam bahasa Arab. Mereka tidak mampu mendatangkan satu surah seperti yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalika mastata'u ma'a shiddati hirsihim. Namun mereka tetap tidak mampu. Ketika seorang mendengarnya, orang sudah mengatakan ini bukan wahyu. Ini ucapan manusia. Seperti yang kita sebutkan kemarin, ya. Ketika Musailamah ingin menyanyi surah Al-Asr, satu surah, apa dia katakan? Telah diturunkan pula kepadaku yang semisalnya. Apa itu? Bacakan. Ya wabar, innama anti udunani wa sadar wa sairuhu haqrun wa naqar. Apa kata Amr bin al-As? Sesungguhnya kamu mengetahui kalau saya tahu kamu itu berdusta. Dia tidak mengatakan anta kadzab, kamu dusta. Enggak. Kamu sebenarnya tahu kalau saya tahu kamu itu berdusta. Subhanallah. Karena berbeda antara ucapan manusia dengan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhawalatihim ayyatu bi suratin minhu wa mastata'u wa la qadiru. Mereka telah berupaya untuk mendatangkan satu surah yang semisalnya. Mereka tidak mampu melakukannya. Ma'a syiddati hirsihim wa muhawalatihim. Ayajidu fihi naqsan aw 'aiban yanziru bihi an a'la darajatil fasahah allati malakat azimmata qulubihim. Mereka tidak mampu menemukan sedikit pun kekurangan atau aib yang merendahkan kedudukan Al-Quranul Karim dari tingkat kefasihan yang paling sempurna yang dimiliki oleh hati-hati mereka. Mereka sudah bersatu padu. Mereka tidak mampu meruntuhkan Al-Quran, kefasihan Al-Quran, balaghatul Quran. Mereka tidak mampu. Falaja'u ila as-sayfi wa iraqati dima'ihim. Akhirnya karena mereka sudah tidak mampu, apa yang mereka lakukan? Senjata ahlul batil kalau sudah tidak mampu, ya, mematahkan hujjah ahlul haq, maka mereka akan menggunakan kekuatan, memerangi, membunuh. Ya. Ini senjata ahlul batil di setiap zaman. Karena mereka tidak punya hujjah untuk mengalahkan hujjah ahlul haq. Apa yang terjadi di masa Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Musa alaihissalam menampakkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Oh, ini sihir. Inna hadza la sahirun alim." Ini sihir. Ya. Maka mari kita buktikan siapa yang paling unggul dalam ilmu sihirnya. Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir handalnya. Para tukang sihir ini yang memang orientasinya adalah untuk mendapatkan dunia, dan itu adalah merupakan kebiasaan ahlul batil. Ya. Belum bertempur dengan Musa alaihissalam,
Mereka sudah mengatakan, kalau kami menang nanti apa konsekuensinya? Apakah kami dapat dinaikkan pangkat atau kedudukan? Katanya Firaun, "Na'am, wa innakum laminal muqarrabun." Oh iya, kalau kalian menang, ya kalian jadi orang-orang terdekatku. Padahal belum memulai peperangan dengan Musa alaihissalam. Karena orientasinya dunia. Akhirnya ketika mereka melemparkan tali-tali, mereka menyihir mata-mata manusia, membuat mereka takut. Waja'u bisihrin azim. Ya, dianggap itu sebagai satu sihir yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada Musa untuk melemparkan tongkatnya. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka jadilah ular yang memakan seluruh ular-ular itu. Tunduklah para tukang sihir. Kalahlah para tukang sihir ini. Akhirnya mereka sujud di hadapan Musa, meyakini kebenaran apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Karena sudah kalah, kalah hujjah. Apa kata Fir'aun? Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Kita akan bunuh mereka. Akan kita bunuh anak-anak mereka. Subhanallah. Jadi ini kebiasaan ahlul batil. Falaja'u ila sayf wa iraqati dima'ihim. Ketika mereka kalah dalam hal hujjah, mereka tidak mampu meruntuhkan Al-Quran Karim, mereka berpaling menuju kepada pedang dan menumpahkan darah-darah. Wa ma kanu ya'miduna ila hadha laula annahum lam yajidu sabilan ila muharabatihi bil qaul. Dan mereka tidaklah melakukan itu melainkan disebabkan mereka tidak lagi punya cara untuk memeranginya dengan ucapan, dengan hujjah. Wa ma kanu yaz'umunahu 'indahum 'uluman wa hikama. Apa yang mereka anggap itu sebagai ilmu, itu sebagai hikmah, ternyata runtuh di hadapan Al-Qur'anul Karim, di hadapan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fakana 'uduluhum ila as-sayf wa iraqati ad-dima akbar al-adillah ala sidq ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yantiqu 'anil hawa. Dan bahwa berpalingnya mereka menuju kepada pedang dan menumpahkan darah-darah kaum muslimin merupakan bukti yang paling kuat yang menunjukkan kejujuran dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau tidaklah mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aqta'ul barahin ala annahu al-haqq wal huda min 'indillah alladhi jama'a Allah fihi li rasulihi wa lil mu'minina bihi kullu ma yaghfulu lahum sa'adata ad-dunya wal akhirah fi kulli syu'unihim. Itulah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan bukti yang paling kuat, yang paling meyakinkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi merupakan kebenaran, merupakan hidayah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah mengumpulkan pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum mukminin segala yang memberikan jaminan untuk mereka berupa kebahagiaan dunia dan akhirah dalam setiap urusan-urusan mereka. Bagi siapa yang berpedoman dengan Al-Quran Al-Karim. Wa anna hadzal Qur'an la akbaru adillati risalatihi wa ajalluha wa a'ammuha. Dan bahwa Al-Quran Al-Karim merupakan bukti yang terbesar yang menunjukkan kebenaran risalahnya dan yang paling agung dan yang paling bersifat umum. Wallahu ta'ala yuqarrir anna al-Qur'an kafin jiddan an yakuna huwa ad-dalil al-wahid ala sidq rasulih sallallahu alaihi wasallam fi mawadhi'a iddatin. Dan Allah azza wa jalla menetapkan bahwa
Kalau seandainya bukti yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan kebenaran risalahnya, beliau hanya memiliki Al-Quran saja, tidak memiliki bukti-bukti yang lain, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa beliau adalah Rasulullah. Cukup dengan Al-Quran. Ya tentu bukti-bukti yang lain banyak. Oleh karena itu para ulama, Al-Baihaqi, demikian pula Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, itu menulis kitab khusus yang menjelaskan tentang bukti-bukti kenabian sallallahu alaihi wasallam. As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah. Disebutkan beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda bahwa beliau adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan kerasulan beliau. Sebelum beliau diutus dan setelah beliau diutus sebagai Rasul. Bukti yang terbesar adalah Al-Quranul Karim. Kata beliau, kalau seandainya Al-Quranul Karim yang menjadi bukti satu-satunya yang dimiliki oleh Rasulullah, itu sudah cukup. Kafin jiddan, sangat mencukupi untuk menjadikan itu sebagai satu-satunya bukti akan kebenaran dan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Apakah tidak cukup bagi mereka? Apakah tidak mencukupi bagi mereka ketika kami menurunkan kepadamu Alkitab ini, Al-Quran ini yang dibacakan kepada mereka? Sebenarnya itu sudah cukup. Bangsa Arab yang mereka terlahir dengan bahasa Arab, mereka tidak perlu belajar bahasa Arab, tidak perlu belajar nahwu, tidak perlu belajar sharaf dan belajar ilmu yang lain. Mereka lahir sebagai seorang Arab yang bahasa Arab itu saliqah, sudah menjadi tabiat mereka, dikenal dengan kefasihannya. Turun Al-Quranul Karim bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang nyata, yang berada di puncak kefasihannya, di puncak kesempurnaannya. Kalau seandainya ya, ada seorang mengaku ya, membawa kebenaran, membawa sebuah kitab, lalu dia mengklaim itu sebagai wahyu, isinya bahasa Jawa. Dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat Jawa yang ya sejak kecil mereka sudah mengetahui bahasa kromo Injil, ya, bahasa keraton, bahasa yang paling fasih mereka tahu. Nah, ini orang datang. Ya. Nah, ketika dia ingin mengatakan bahwa itu adalah kebenaran, misalnya, kalau itu dia ingin mengatakan bahwa itu adalah wahyu, ya, dengan bahasa Jawa, maka dia harus mengalahkan ya, kemampuan orang-orang Jawa itu sendiri. Bahasanya harus yang paling sempurna. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak, maka akan dilecehkan oleh orang Jawa. Iya kan? Orang-orang Jawa katanya fasih, katanya bahasa Jawa yang benar. Ini tidak sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Jawa. Nah, bahasanya kasar gitu, akan diingkari. Bahasa Arab bahasa yang paling sempurna ya ikhwan, mengalahkan seluruh bahasa-bahasa yang lainnya ya. Bangsa Arab ketika wahyu itu turun, merupakan bahasa Arab yang belum dicampuri dan belum disusupi dengan bahasa-bahasa yang lain. Berbeda halnya setelah
rusaknya bahasa Arab disebabkan karena masuknya kitab-kitab filsafat dari Yunani yang merusak bahasa Arab, yang menghilangkan kefasihan mereka. Kalau di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fasih, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dibacakan, tertegun mereka, heran mereka, ini apa? Syair bukan, mantra bukan, lalu apa ini? Bingung mereka. Mereka merasa lemah untuk membawa ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu Rasulullah itu ummi. Subhanallah, mereka lemah. Ini jelas menunjukkan, ini saja sudah menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat rahmah, peringatan bagi kaum mukminin. Wa taratan yuqarriru risalatahu bima azhara ala yadayhi min al-mu'jizat wa ma ujriya lahu aw ma ajra lahu min al-khawariq wal karamat ad-dalli kullu wahidin minha bimufradih. Dan terkadang pula Allah Azza wa Jalla menetapkan risalahnya dengan apa yang Allah nampakkan di hadapan mereka dari berbagai macam mukjizat, dan apa yang dinampakkan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan manusia, yang itu semuanya menunjukkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbelahnya bulan, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang sempat menjadi bahan olok-olokan orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa dia telah sampai ke langit bertemu Allah, dan dia sempat berangkat ke Al-Aqsa sebelum dia dinaikkan ke langit bertemu para nabi dan rasul. Jadi bahan olok-olokan orang-orang musyrikin. Nih lihat, menunjukkan dustanya apa yang kalian sebut sebagai rasul. Mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Kalau seandainya dia menyampaikan yang lebih dari itu, aku akan meyakininya. Bagaimana aku tidak percaya? Aku percaya kepadanya bahwa dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala siang dan malam hari. Bagaimana aku tidak meyakini dan membenarkan apa yang beliau beritakan? Sampai mereka ingin menguji kebenaran apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka datang kepada Rasulullah mengatakan, kalau begitu tolong sebutkan kepada kami ciri-ciri Masjidil Aqsa. Sebutkan ciri-cirinya. Artinya kalau memang kamu pernah ke sana, kalau semalam kamu dari sana, ayo sebutkan apa yang kamu lihat di Masjidil Aqsa. Mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke Masjidil Aqsa tidak memperhatikan ornamen-ornamen dan ciri-ciri masjidnya. Bukan itu tujuan beliau, kan begitu. Beda kalau seorang budayawan datang ke satu tempat yang dilihat ukiran-ukirannya, bangunan-bangunan ornamennya dan yang semisalnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mungkin tidak memikirkan itu. Mereka mana buktikan? Maka Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa itu terangkat. Sebagian menyebutkan bahwa diangkat itu gambarnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Al-Masjidil Aqsa dan beliau menyebutkan sifat-sifat Al-Masjidil Aqsa itu. Setelah itu mereka bertanya kepada orang-orang yang baru saja datang dari negeri Syam dan menanyakan apakah betul di Masjidil Aqsa itu ada begini. Persis seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu itu belum ada ilmu teknologi, bisa mengkopi gambar Al-Masjidil Aqsa itu. Belum ada 3 dimensi dan yang semisal. Ini semua menunjukkan apa?
kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarnya air dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita musyrikah. Ketika itu Rasulullah bersama rombongannya dari kalangan para sahabat kehabisan air. Maka beliau mencari air. Ketemulah seorang wanita yang membawa air dari tempat yang jauh untuk dibawa ke kampungnya. Maka ditahan oleh para sahabat. Tahan. Ya. Lalu kemudian airnya dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka puas. Ada yang meminum air itu, ada yang mandi, ada yang memberi minum kepada hewan-hewannya. Ya. Dalam keadaan Rasulullah SAW memasukkan tangannya, dan wanita musyrikah ini melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Mereka puas dalam menggunakan air tersebut, sementara air itu tidak berubah, tetap saja penuh seperti semula. Luar biasa. Nah, wanita ini pulang, maka dia memberitakan kepada kaumnya tentang apa yang dia alami. Nah, sehingga ketika terjadi peperangan, Rasulullah SAW memerintahkan pada para sahabat, jangan kalian menyerang kampungnya wanita itu sebagai balas jasa kepada mereka. Jangan kalian menyerang kampung wanita itu, yang lain serang. Nah, Masyaallah rahimahullah. Ini semua dalil yang jelas menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa idza ijtama'at ala annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu bagaimana bukti-bukti yang demikian banyak yang datang dari berbagai arah yang semuanya menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, yang senantiasa jujur dan dibenarkan, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa taratan yuqarriruha bi'azimi syafaqatihi 'alal khalq wa hunuwihi al-kamil 'ala ummatihi. Dan terkadang pula Al-Qur'anul Karim menetapkan kenabian dan kerasulannya dengan menjelaskan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk, kepada umatnya ini. Kasih sayang yang luar biasa. Perhatian yang luar biasa Rasulullah SAW kepada umatnya. Keinginan beliau agar umat ini selamat dari neraka, selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Sehingga beliau tidak menyembunyikan ilmu. Apa yang beliau ingin menyampaikan dari hal-hal yang bermanfaat kepada umat ini, beliau sampaikan. Beliau tidak ada menyembunyikan sesuatu. Beliau tidak ingin syariat yang Allah tetapkan kepada umatnya sesuatu yang memberatkan umatnya. Maunya umat ini mereka mengamalkan agama ini tanpa memberatkan mereka dan membebani di atas kemampuannya. Maka Rasulullah SAW yang merupakan bentuk kasih sayang beliau kepada umat ini, menyampaikan syariat ini sebagai ajaran yang mudah untuk diamalkan. Inna hadza dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Ketika disebutkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dikhawatirkan itu dianggap berat bagi umatnya, maka diterangkan bahwa Allah tidak menginginkan untuk memberatkan umat ini. Syariat tentang tayammum, syariat tentang berpuasa, tujuannya apa? Meringankan umat. Untuk meringankan umat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, bukan kesulitan. Ketika ditetapkan syariat berpuasa, ada kondisi-kondisi kadang-kadang seorang merasa berat, maka disebutkan kemudahan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau orang dalam kondisi sakit atau sedang melakukan perjalanan safar, maka boleh baginya tidak berpuasa, dia menunda, mengqadha, mengganti di hari yang lain sebagai bentuk kemudahan yang Allah berikan. Wa annahu bil mu'minina raufur rahim, dan bahwa Rasulullah kepada kaum mukminin senantiasa pengasih dan penyayang. Laqad ja'akum rasulun minkum, laqad ja'akum rasulun
min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari bangsa kalian sendiri yang sangat penyayang kepada kalian, merasa berat apabila kalian terbebani dalam menjalankan syariat ini. Harisun 'alaikum, sangat bersemangat untuk beri hidayah kepada kalian, dan beliau adalah raufur rahim. وأنه لن يوجد أحد من الخلق أعظم شفقة ولا برا وإحسانا إلى الخلق منه, dan tidak ditemukan dan tidak akan ditemukan siapapun dari makhluk ini yang paling besar rasa kasih sayangnya, kebaikannya kepada umat ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه وقررها بعبارات متنوعة. Maka perkara-perkara yang kita sebutkan ini tadi, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali dalam kitabnya dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda, wa ma'ani mufassala wa asalib ajibah, dan makna-makna yang terperinci dan dengan metode yang sangat menakjubkan. Yang permisalan-permisalan yang disebutkan itu sangat banyak sekali yang disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa dialah Rasulullah haqqan dan bahwa dialah yang wajib untuk diikuti. Tidak satupun dari makhluk ini yang wajib untuk diikuti metodenya, bimbingannya, tata cara dalam beragamanya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada yang lain. Siapapun dia, semulia apapun kedudukannya di muka bumi ini, dia tetap di bawah standar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, beliau mengatakan, wa laysa li ahadin ay yamsiba lil ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali 'alaiha wa yu'ali ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam wa majtama'at 'alaihi al-ummah. Dan tidak diperbolehkan bagi siapapun dari kalangan umat ini untuk mengangkat seseorang, siapapun dia, yang dia mengajak kepada metodenya lalu menjadikan prinsip al-wala' wal bara'. Siapa yang bersama orang ini maka dia mencintainya, siapa yang tidak bersama orang ini maka dia membenci dan memusuhinya, kecuali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan apa yang menjadi kesepakatan umat ini. Barang siapa yang melenceng dari prinsip ini, kata beliau, mengangkat seseorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai prinsip al-wala wal bara', bal hadha min fi'li ahli al-bid'ah alladzina yansibuna lahum syakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah yuwaluna ala dzalikal kalam aw tilkan nisbah wa yu'adun. Bahkan ini termasuk perbuatan ahlul bid'ah yang mengangkat seseorang atau menjadikan sebuah ucapan selain ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-wala wal bara, yang mereka memecah belah umat ini, menjadikan prinsip wala dan baraknya di atas orang tersebut atau di atas ucapan itu. Kebenaran hanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang menjadi ijma' dan kesepakatan umat ini, maka itulah yang wajib kita ikuti. Selain dari itu bisa diterima dan bisa ditolak. Saya kira ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. Agak panjang beliau membahas tentang masalah ini karena pentingnya permasalahan ini untuk difahami oleh kaum muslimin. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke kaidah yang ke-8. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.